Ibu Surah Al-Qasas halaman 394 ayat yang ke-76. Ya inna qarunaka. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati iz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من
لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون صدق الله العظيم ورسول النبي الكريم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam Minggu atau Sabtu malam ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan dan kita dapat berkumpul kembali di mushola Tiba yang kita cintai ini. Selawat dan salam juga kita sampaikan kepada ibu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sidang pengajian Sabtu malam, pada malam ini kita kedatangan teman sahabat dari almarhum Bapak Amirwan, yaitu Ustaz Dr. Andes Haji Salmadius MA, alhamdulillah, yang telah membawakan tadi pembacaan suci dan juga menjadi imam. Itu kita minta saja kepada beliau untuk memberikan tausiahnya pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lah. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus Mushola At-Thayyibah yang kita hormati, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah wirid yang dirahmati Allah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, sampai malam hari ini kita masih diberi Allah nikmat hidup, dan bahkan kita sudah memasuki tahun 2026, 10 hari sudah kita lalui. Apakah tahun 2026 ini bisa kita jalani sampai akhir? Wallahu a'lam. Boleh jadi inilah tahun terakhir dalam hidup kita. Namun yang jelas kita bersyukur masih ada kehidupan. Diberi Allah kita nikmat sehat jasmani dan rohani, dan nikmat iman, nikmat persaudaraan. Inilah nikmat yang kita syukuri
Mudah-mudahan dengan kita pandai bersyukur Allah akan tambah nikmat. Karena Allah katakan ada 5 permintaan Allah kepada kita. Bila itu kita penuhi, Allah pun berjanji akan mengabulkan permintaan kita. Pertama, kita disuruh berdoa, Allah akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kita, aku bukan. Kedua, kita disuruh untuk bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kepada kita, baik jumlahnya atau berkahnya. Ketiga, kita disuruh oleh Allah untuk memperbanyak istighfar, maka Allah akan ampuni dosa kita. Yang keempat, kita disuruh untuk bersikap sabar, maka kalau kita sabar akan diberi rahmat, hidayah dan ampunan oleh Allah. Yang kelima, kita disuruh untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, itulah permintaan Allah. Kalau Allah yang minta, Allah yang janjikan akan balas, tentu kita yakin. Tinggal kita melakukannya. Kemudian kita suruh bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau menjalin foto almarhum Rasul belum masih ada. Ya, saya sejak tahun 93 sudah berteman akrab dengan beliau. Beliau tinggal di Lolong, pindah ke Pulau Karang. Kami sama-sama berjuang ya untuk ikut Yayasan Muslimin di Lolong, terus berjuangkan ilmu sekolah kita ini, sekaligus rencana dulu dan pendidikan di atas. Itu sudah mulai dijalankan, namun terkendala karena suara. Nah, inilah perjuangan beliau yang kita kenang. Nah, malam hari ini tentu kita memikirkan nasib kita. Kalau beliau yakin kita ya, amalnya sudah banyak, ibadahnya sudah cukup, dan beliau insya Allah kembali dapat husnul khotimah. Kamu ketika dapat informasi beliau meninggal, rasa mimpi rasanya, dan sakit dan meninggal. Dan seminggu sebelum beliau meninggal, saya ketemu di Kemenak ketika upacara. Mau cari Ustaz, gagal Ustaz bakaran kan. Jadi ya beliau biasa kan jarang pakai baju hitam. Ketika terapi mana, ya baju hitam, baju putih, ya celana hitam. Ya agak kawan aku gini masih bakaran kan. Jadi ternyata itulah kenangan terakhir. 1 minggu setelah itu dapat informasi beliau telah meninggal. Tapi itulah mudahnya Allah mengambil hambanya kalau kita baik. Nah, ya. Maka yang kita pikirkan malam hari ini adalah nasib kita yang akan menyusul almarhum guru kita. Apakah kita malam ini, Bapak Ibu? Persiapan kita menghadapi kematian yang pasti akan datang. Kita ibarat calon mati. Calon gubernur belum tentu dapat gubernur, belum tentu terpilih. Kalau banyak saingan, calon bupati belum tentu dia jadi bupati. Calon wali kota belum tentu dia jadi wali kota. Tapi kalau camat, calon bupati pasti akan terjadi. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, jadi Allah gambarkan hidup kita ini di dalam surat Al-Hadid ayat 20 adalah bagaikan permainan. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah kata Allah bahwa dunia ini bagaikan permainan. Apa bentuk permainan? Apa saja bentuknya, jenisnya? Yang namanya permainan 3 ciri-cirinya. Pertama, punya limit waktu. Nah, contoh yang populer kali ini adalah main bola. Barang limit waktunya 90 menit. Ya, berkelima baru pertama, berkelima kedua. Kecuali ada tambahan, ada insiden. Bertanya waktu, tapi lagi tentukan tidak bisa berkata aku saya kalah namun berarti tidak bisa. Waktu habis. 1. Yang kedua, permainan itu mengasihkan, melalaikan. Asik di permainan. Orang main jam sampai orang toko jam 2 tiba di lapangan. Ada zuhur lewat, asar lewat. Nah, lupa. Yang ketiga, permainan itu akan berakhir. Ada orang kalah, ada orang menang. Nah, kalau tiba di mana, mereka ada kalah. Timbul kalah, buruk mana, tapi tadi. Nah, maka kenapa Allah umpamakan hidup kita bagian permainan? Memang seperti itulah.
Pertama, kita punya limit waktu hidup ini. Inilah sebenarnya ajal. Walikulli ummatin ajal. Setiap kita punya ajal, punya batas kehidupan. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika ajal sudah datang, tak bisa diundur, tidak pula bisa dimajukan, walaupun sesaat. Ada tidak minta orang diundur kematiannya? Ada. Alasnya bagus, alasnya baik. Ya Allah, tangguhkan kematian aku ya Allah. Agi mau kesempatan untuk bersedekah. Tidak mungkin walaupun itu alasan. Karena mereka mau akan mencabut nyawa kita. Nah makanya ketika kita hidup, ketika kesehatan kita mau berbanyak sedekah. Nah salah satu yang akan tetap mengalir pahalanya, terutama untuk almarhum, adalah sedekah jariah. Musola yang dibangun ini, ya, beliau berjuang membangunnya, lalu kita sholat di sini. Nah itu akan tetap mengalir pahala kepada almarhum. Kedua, ilmu yang bermanfaat yang beliau ajarkan. Walau banyaknya yang murid beliau di sekolah dan termasuk kita para jamaahnya yang bertempat diri beliau, banyak yang mendoakan. Itu yang akan kali pahalanya. Dan insya Allah besok, nah kita juga sama-sama akan doakan secara khusus almarhum, ya, di tahun pertama 1 tahun beliau meninggalkan kita semua. Kemudian yang ketiga, doa dari anak yang soleh, termasuk doa dari orang-orang yang dia didik. Itu anak soleh itu. Tidak semestinya anak kandung saja rupanya, tapi juga termasuk anak-anak didiknya yang jadi baik karena didikan dan ilmu yang beliau ajarkan. Maka Bapak Ibu, inilah yang perlu kita pahami, karena hidup akan berakhir di kematian. Maka ketika kita sudah sampai ajal kita, tidak bisa diundur apapun alasan kepada Allah. Nah lalu yang ketiga, permainan hidup ada kalah ada menang. Kita juga seperti itu. Kalau hidup kita berakhir di kekalahan, berarti meninggal dan berakhir su'ul khotimah, menakutkan, mengerikan di saat akan meninggal. Lihat surat Al-An'am ayat 93. Walau taro iziz zolimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Seandainya tahu, kata Allah, orang-orang yang berbuat zalim, berbuat maksiat, berbuat dosa dalam hidupnya, nanti ketika dalam keadaan sakratul maut, fi ghamaratil maut, apa yang terjadi pada situ? Wal malaikatu basitu aydihim, malaikat menghajar, memukul dengan tangannya. Dia tidur di malaikat. Siapa itu? Malaikat Israel. Dan langsung cabut rupanya, dihajar. Sehingga ketika itu kita pernah Bapak Ibu melihat orang yang akan meninggal dan pada saat itu wajahnya menakutkan, mata terlalap ke atas, lidah terjungkul keluar, pada dia bebek untuk ayat sedih. Nah, itu gambar. Rupanya di ayat 93 surah Al-An'am, kondisi dia saat itu sedang dihajar oleh malaikat Israel. Lalu sampai dipukul apa? Kata malaikat, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Dipasuh untuk mengeluarkan nyawanya. Nah, dikatakan al-yauma tujzauna azabal huni, rasakanlah olehmu, kata mereka, azab yang menghinakan. Ini baru awal. Nanti dalam kumpulan itu bulan mereka mungkin nanti tidak terjawab pertanyaan, dihajar lagi. Malah saya tadi begitu nanti di padang mahsyar sampai puncaknya nanti dibenamkan ke dalam neraka jahanam. Nah, itulah orang zalim. Biar juga galak ini dunia, kurangnya kicunya, utang lagi bayi, uang negara dikorupsi, segala macam, nanti merasain. Bayi utang dia. Jangankan nanti ketika berada di dunia, saya percaya Tuhan, para kehebat menyimpan kebusukan, kecurangan, kezoliman selama ini akan terungkap, mudah berungkapkan, nyusut orang. Ujung-ujung nanti apa? Masuk penjara.
harga diri nama baik hilang seketika. Kemudian di ujung ayat kata kenapa dia diperlakukan oleh Allah seperti itu melalui malaikat yang menghajarnya di saat dia akan meninggal. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, karena dia selalu mendustakan ayat-ayat Allah. Perintah Allah tidak dikerajaan, larang Allah itu yang dia berbuat. Itu penyebabnya. Nah, satu itu yang dikatakan su'ul khotimah, hidup berakhir di kekalahan, meninggal keadaan jelek, dihajar mereka di saat akan meninggal. Nah, harapan kita Bapak Ibu yang hadir ini, kita meninggal keadaan baik dan keadaan husnul khotimah. Nah, bagaimana gambarannya? Di ayat 30 surat Fussilat, surat 41, ya, Allah katakan, kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, summastaqamu, beristiqomah, dia menjaga imannya, menjaga ibadah dan ketaatannya. Walaupun banyak ujian namun tetap istiqomah dengan ibadah. Nah, kalau seperti itu, apa kata Allah di ayat berikutnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Timbul nanti saat sakratul maut, sebelum nyawa kita dicabut oleh malaikat Israel, dikirim Allah malaikat khusus kepada menyampaikan 3 hal. Ada sampai malaikat Allah takhafu ba'u yattaqi menghadapi kematian. Libur. Yang kedua, wala tahzanu, jangan sedih. Berpisah dengan keluarga, berpisah dengan anak, istri, ya, kawan, jamaah, tidak usah sedih. Yang ketiga, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan saat inilah kamu, kata mereka, harus gembira, bersenang hati, berbahagia. Kenapa? Allah sudah jamin, sudah pastikan nanti surga tempatmu. Sehingga ketika meninggal tersenyum. Pak Ibu boleh Pak jadi foto Ustaz Merwan ketika meninggal. Kan nampak tersenyum wajahnya kan. Mungkin dia mendapatkan bisikan seperti itu. Karena perjuangan dakwahnya, perjuangan ya amal ibadah yang dilakukan. Pak sedang galaknya tersenyum. Sampai kini mau simpan foto. Jadi Bapak Ibu itu gambaran sehingga tersenyum. Kalau tadi malah saya meninggal kena hajar. Kalau husnul khotimah malah tersenyum. Kenapa tersenyum? Dia sudah dapat jaminan surga. Sehingga kalau itu yang disampaikan mereka kepada kita di saat kita akan meninggal, dan baru dipikirkan Bapak Ibu, barangkali mau menunggu hari kiamat. Kiamat kubur hancurnya langit dan bumi. Dan tidak perlu kita pikir berapa lama nanti proses yaumul hisab di padang mahsyar. Nah, kenapa? Karena kita sudah punya tiket surga ada di tangan. Hanya menunggu saat-saat pintu surga dibuka. Orang pertama yang dipersilakan oleh Allah melalui malaikat Ridwan masuk adalah Rasulullah. Ketika pintu surga dibuka, Rasulullah sudah berdiri di pintu surga. Sebelum masuk, yang cari belakang. Siapa punya tiket tangan? Silakanlah Bapak Ibu jamaah atau ibah. Satu kan. Lalu ayo kita masuk. Nah, lain kau sudah berkali-kali menunggu giliran dihisap, ditimbang. Ada wajahnya pucat macam-macam, menggigit. Kau tahunya kau timbang, kau pasti banyak dosa timbang pahala. Nah, kita malah tersenyum bahagia megang tiket surga yang di tangan tanpa hisap. Itu hasil istiqomah dengan ibadah dan ketaatan. Nah, itu persiapan itu. Ini yang kita siapkan. Kita kan tidak tahu tahun 2026 baru 10 hari lewati. Jangan-janganlah tahun terakhir kita. Ya, maka mari kita siapkan diri dari istiqomah. Itu kawan-kawan. Nah, lalu hal-hal apa saja kita pahami sebelum kematian itu datang. Ya, saya sampaikan. Pertama, tidak ada tempat berlari dari kematian. Kamu kali. Tidak bisa. Ya, kenapa saya katakan surat Al-Jumu'ah ayat 8? Ya, di mana saja kita berada, kalau ada sudah datang, tidak bisa kita elakkan.
Inilah dengan qadar mubram. Qadar itu ada dua kan? Ada qadar mu'alaq, ada qadar mubram. Kalau qadar mu'alaq itu terkait dengan usaha kita. Rajin belajar pandai Pak. Rajin berusaha kayo Pak. Nah, ya, itu tergantung kita. Tapi kalau qadar mubram itu mutlak kata Allah yang tidak bisa diganggukan. Allah yang sudah tentukan, sudah terus di Lauh Mahfuz barang jatah hidup kita. Mereka jadi waktu hari berdoa, ya Allah panjang umur ya Allah. Jatah hanya 60 tahun. Pas ya di umur 60 mereka mau tidak ada. Nah kira seperti itulah almarhum. Kan umurnya masih muda, di bawah 40 boleh. Tapi ya begitulah jatah hidupnya rupanya Allah berikan. Nah, dan bahkan tidak melalui sakit. Allah susah baik sekali. Ya. Jadi makanya disuruh berdoa berdoa Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillah. Memang kadang-kadang yang ya lalu itu bisa bawa kematian. Kayak boleh dong. Nah itu dia alam lain. Nah, artinya di sini tanda kematian bila sudah terlihat adalah husnul khotimah. Kini waktu pikir diri masing-masing. Ya sebagai orang yang akan menyusul almarhum guru kita. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kedua, yang harus kita bersihkan hidup dan mati tidak di tangan manusia, tetapi mutlak kedatangan Allah. Ya surat Al-Mulk ayat kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan bukan Allah. Kemudian ya, yang ketiga kematian tidak bisa ditangguhkan. Berarti kan bisa ditangguhkan. Ya, di Polibo, di Polibo luar negeri ada negara, dah itu. Mereka saja tunggu. Coba kebaik. Ya. Kemudian yang keempat, keadaan orang kafir dan orang mukmin ketika menghadapi kematian tentu berbeda. Tadi saya sudah sampaikan, namanya orang kafir banyak dosa, kemaksiatan. Seperti tadi dihajar ketika dia saat menghadapi sakaratul maut. Orang yang beriman, orang istiqomah dan ada kematian, dia tersenyum bisa meninggal. Lalu lidahnya lancar baca kalimat La ilaha illallah. Kalau itu telah dijamin pasti masuk surga. Nabi katakan. Nah. Yang kelima, kematian didatangnya mendadak. Kita tahu saudara kan, guru kita harus tak mengeluarkan mendadak, tahu saudara. Nah, tapi kita yang mengatakan bahasa mendadak. Yang jelas ajalnya sudah sampai, jatah hidup sudah habis. Nah, maka kalau mendadak sifatnya kita siap selalu siaga satu. Ya, disago panen sampai batang. Rupanya hujan di tanah air. Apa aku mudah lah boleh banget kilo, mudah kok baik dulu. Nenggai itu mesti buat lagi. Nah, sehingga kematian itu kata orang tua kita di Minang ibarat pohon kelapa. Mubah menjatuh, kelapa jatuh. Kadang yang anehnya nang kakek kalau 80 tahun, cucu baru belasan tahun, cucu lo meninggal. Sama sakit loh, kakek sakit, dan cucu sakit loh. Cucu udah meninggal. Jadi kejadian mereka mau salah cabut. Apa salah harusnya nang kakek lo dihargai kemarin. Tidak kan keliru mereka mencabut nyawa manusia. Ini lalu catatan. Nah, itu rupanya. Ya, dulu meninggal cucu daripada kakek. Meninggal dulu anak daripada orang tua. Nah, makanya siap selalu kita. Kematian itu tidak memakai sistem urutan. Urutan itu tentu dulu. Nah, tapi tidak. Nah, itu. Kemudian yang keenam, manusia tidak mengetahui di mana dia akan meninggal. Nah, di Bayu jaga berwasiat yang akan membahagiakan keluarga. Abu meninggal nanti antar ke kampung. Meninggal di Mekah ketika umroh harus ada kado, nggak bisa di situ kuburan menangin awak menghadap ke raja, tidak kenyang, acuan tidak kenyang kabulkan. Kita Tuhan maka biarlah di bumi ya minta situ. Nah, syukurlah kalau meninggalnya di tanah suci. Kenapa? Karena banyak orang yang menyolatkan tempatnya di masjid yang paling utama di dunia, Masjidil Haram. Dan usul kan tiga, Masjid Haram pertama, Masjid Nabawi
Nabawi, ketiga Aqsa. Itu punya keistimewaan. Istimewanya kalau kita sholat di Masjid Haram satu kali sana sama siko sholat 100.000 kali. Itu bandingin, itu istimewanya. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi Madinah satu kali sama siko sholat 1.000 kali. Kalau kita sholat di Masjid Aqsa satu kali sama sholat siko 500 kali. Itu istimewanya. Akhirnya di masjid yang paling istimewa itu kita meninggal. Ya alhamdulillah. Nah gitu. Tapi tidak bisa kita minta untuk aku berapa dari Makkah nanti. Tidak minta. Kemudian yang ketujuh, kita siapkan bekal pendidikan spiritual. Kalau pendidikan formal tidak perlu kaji, syukuri saja lah. Abu utama SD yang alhamdulillah, itu utama SD. Orang nak sekolah. Kan kata pada itu dibaca. Abu utama SMP yang alhamdulillah orang utama SD. Kalau pendidikan formal yang sudah kita lewati, biarlah, tidak perlu dikaji-kaji, syukuri. Tapi pendidikan spiritual harus ya sampai level yang tertinggi. Tetapi yang tingkatan pendidikan formal, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, itu kan formal dulu. Kini wak jadikan pendidikan spiritual sebagai persiapan menghadapi kematian yang pasti akan datang. Ada baru. Pertama TK. Apa itu TK? Tanamkan keimanan yang mantap di hati. Kalau TK formal kan tanamkan anak. Kalau TK-nya tanamkan keimanan di hati. Karena itulah cara Rasulullah mendidik umat baik di Mekah maupun Madinah. 30 tahun lah di Mekah. Sini saya belajarnya. Ada keimanan, penanaman akidah kepada umat. Nah, ketika iman sudah tertanam di hatinya, maka para sahabat diajak hijrah pindah ke Madinah. Tidak ada dengan keberatan. Paling satu kita apa? Demi menyelamatkan iman yang sudah tertanam di hati. Tidak mungkin bertahan di Makkah. Oh, seketik baru. Tapi banyak, sehingga banyak jadi siksa para sahabat. Ya. Nah, makanya langkah awal dakwah itu adalah setelah iman tertanam di hati, pindah ke Madinah. Nah, tiba di Madinah, masuk level pendidikan SD. Atau SD pembuktian bahwa kita diberi Allah sarana sholat sebagai minta pertolongan. Kepanjangan SD dulu. Saya sampai boleh ulang. SD sholat duha setiap hari. Kenapa sholat duha? Karena kita butuh rezeki. Dari buku sana 5 itu ada 2 yang butuh rezeki, yang butuh biaya baru bisa lakukan. Itu zakat dan haji. Maka kalau zakat harta sampai senicap, maka kita minta rezeki. Ada sarananya. Selesai sholat duha. Nah, minimal bara 2 rakaat. Bara banyaknya tak salah ya, bisa 2 kali, bisa lebih. Nah, sholat itu tidak ada ketentuan batasannya. Dia taruh. Nah, makanya inti selesai duha kita berdoa kepada Allah, minta rezeki. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anzilhu ya Allah. Seandainya rezeki saya masih jauh di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Seandainya rezeki kita masih tersimpan dalam bumi, keluarkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Seandainya rezeki kita masih jauh, dekatkan ya Allah. Anda jauh pula kakek, tapi sekedek wa in kana qalilan fakathirhu. Kalau sedikit banyak kan ya Allah. Ada banyak, misalnya kita berzakat, bisa berhaji, bisa umroh, bisa bantu orang, bisa menyekolahkan orang. Nah, kemudian wa in kana mu'siran fayassirhu. Seandainya rezeki itu sulit mendapatkan, mudahkan ya Allah. Ladape masih ada kekhawatiran, ada macam itu. Lain tidak tercampur dan rasa kelingan yang haram dengan subhat, dengan harta riba. Ditutup dengan wa in kana haraman fatahhirhu. Seandainya ya Allah tanpa sepengetahuan kami ada rupanya kesakitan tercampur dengan yang haram, subhat, riba, tolong halalkan, sucikan saja ya Allah. Karena jangan ada bu, tapi jangan kali ya doa sudah doa itu kan dia. Namunnya pasangnya doa itu selesai sholat duha. Jangan doa saja pakai duhanya dah. Lakukan dulu sholat duha,
baru doa tadi. Oh, tak dapat masalah, tak masalah saja. Ya Allah, saya ada rezeki di langit turunkan ya Allah, kalau di bumi keluarkan jauh dah kan seketik banyak anak. Itu. Nah, selesai SD, pendidikan spiritual kita naik ke SMP. SMP siap makan bayi. Tuh kan dia tuh, tak mau bayi kan. Salat malam. Itu dia. Sholat malam perbanyak. Kalau siang ada duha, malam ada qiyamul lail, tahajud. Nah, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagai malam bangunlah. Ada sebagai malam di sepertiga malam terakhir. Mungkin jam 2, jam 3. Kalau lagu 2 kan lalu kurang. Mana tetangga, mana tombol cewek sholat tahajud. Untuk apa tahajud? Akan mengangkat derajat kita ke tempat yang terpuji, maqaman mahmuda. Ya. Kalau sholat duha khusus tentang rezeki, itu nak minta. Tapi sholat tahajud apapun masalah kita kadukan curhat kepada Allah. Kalau kepada Allah kita curhat, insya Allah akan kita jawab keinginan kita. Tapi kalau ke orang curhat, saja berjual cinta, gini. Aja kau coba alih Pak sabar saja. Itu jawabnya. Lepas ini saya jawab bercerita nasi waktu ini keluhan. Jawab seterusnya. Bahaya deh, sabar saja. Tapi kita bangun di malam hari curhat kepada Allah. Kadukan semua permasalahan kita kepada Allah. Nah, paling tidak ada ketenangan jiwa. Nah, butuh juga tenang dan senang. Nah, karena 3 dalam istilah Quran kan. Ada tenang, sakinah, ya. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Surah Al-Fatihah ayat keempat. Itu yang Allah berikan hanya kepada beriman. Allah turunkan sakinah kepada orang-orang yang beriman sehingga iman semakin bertambah, ketenangan jiwanya semakin mantap. Dan kedua kesenangan. Kok banyak diperoleh oleh orang kafir. Awalnya dulu. Tapi lebih banyak, lebih dominan orang kafir merasakan kesenangan. Di mana kesenangan? Hanya di dunia. Namanya mata'un. Lihat surat Ali Imran ayat 196 dan 197. Pertama dalam kafirah itu ditambahan. Kata Allah, ya, la taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ya, summa ya mata'un qalil, summa ma'hum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah kamu terpengaruh, terpedaya dengan gaya hidup orang kafir yang mereka senang hidup di dunia. Sehingga nyupai jalan-jalan gak baik, bitinya banyak, rawuran itu aja. Pesawat punya Bali, paling tidak mencatat. Intinya, kata Allah jangan terpengaruh, biasa lah yang dimati. Summa ya mata itu adalah kesenangan yang dirasakan dunia. Summa ma'hum jahannam, nanti sampai kembali mana? Neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, itu adalah tempat yang seburuknya untuk orang kafir. Karena ada orang Islam terpengaruh dengan orang kafir. Pokoknya dunia aku pikir besok-besok kayak gini. Sehingga yang pakailah rumus majlis harta dengan rumus H3T atau H3T, halal, haram, hantam terus. Ayo-ayonya, korupsinya, maliamnya. Tapi dia akan merasakan nanti nasib dia akan sama dengan orang kafir. Di mana banyak neraka jahanam. Nah, lalu yang ketiga dalam Quran adalah sa'adah, kebahagiaan. Di mana bahagia itu? Di surga. Di dunia pun tak ada bahagia loh. Yang ada senang dan tenang. Kenapa? Ciri-ciri bahagia itu ada 6. Lihat surat Toha ayat 117, 115 sampai 119. Ada 6 tanda bahagia. Anak-anak itu tidak ada ciri dunia loh. Anak pertama, tidak ada ketakutan. Di surga tidak ada takut. Ya, di dunia banyak ketakutan. Kalau jelape hari orang tahu macam itu. Ondel ketikor bagi bandang. Ya, takut ya. Cemas. Dan kedua, tidak ada sedih. Kalau dunia pasti sedih. Selama para kiai Ustaz doa apa aja lah. Itu dia tuh. Kan enggak ada kecil-kecil. Apa aja Ustaz baca. Ada dari segitu ya loh. Ambo para lah kau ada kecil. Ustaz, Marius, ambo sini apa baik lagi. Kan jadi itu. Ada berkawan. Ada. Kan sedih kita. Ya, ada yang ditinggalkan istri, ada yang ditinggalkan suami, ada yang ditinggalkan anak dan sebagainya. Nah, kemudian
Tanda bahagia ketiga yang tak pernah kita dapatkan di dunia, tidak ada ya lapar. Kalau di dunia pasti itu lapar. Siapa ada nama penyakit busuk lapar, stunting. Di akhirat tidak ada kelaparan. Ibu-ibu tidak perlu nanti memikirkan di akhirat tiba ke baju ke pasar memasak. Tidak, tinggal menikmati saja dulu. Lado saja dulu. Itu tidak ada orang kelaparan nanti di surga. Dan kabeh tanda bahagia yang akan kita rasakan di akhirat tidak pernah ditemukan di dunia adalah tidak ada ya sakit, senang sekali. Kemudian kelima, tidak ada tua, mundur sekali. Yang keenam, tidak ada kematian hidup sekali. Berarti dunia ada itu. Ya, sakit ada, lapar ada, sedih ada, tua ada, dan bahkan kematian pasti akan ada. Terakhir Bapak Ibu, ya kita lanjutkan apa pendidikan berikutnya, SMA atau panjangnya selalu membaca Al-Quran. Apa tadi kan rutin dengan baca Quran. Kemudian S1 sedekah atau infak setiap hari, ya S1. S2 sambung silaturahim, ya sampai rusak silaturahim kita. Baik hablum minallah kita dan harus baik pula hablum minannas. Itulah orang yang selamat. Tapi kalau hablum minnasnya rusak, hablum minnasnya bagus, tidak ya akan bisa masuk surga. Kenapa? Banyak nama lawan nanti di akhirat hanya bisa dilihat, tidak bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Amal yang banyak tadi hanya digunakan untuk mengganti kesalahan kita kepada orang lain. Ketika dunia kita banyak masalah dengan orang. Maka silaturahim jaga. Ya, terima S2 sambung silaturahim. Orang jahit lewat biarlah balas yang kebaikan. Nabi kalau mencontohkan itu yang contoh. Nah, tidak dibalas dengan senyuman. Oh, jahit kok senyum balik. Nah, kemudian puncaknya S3 atau S3. 3S-nya sholat setiap hari selalu berjamaah. Sholat itu tinggal kita mendengarkan panggilan azan. Jadi kalau azan terdengar, sholat berjamaah. Nah, itulah persiapan kita Bapak Ibu yang kita siapkan ketika kita masih hidup ini untuk mempersiapkan kematian yang pasti akan datang. Nah, bagian terakhir, setelah Bapak Ibu baca surah ya, mudah memahami bahwa ketika kita sudah meninggal, kita akan mempertanggungjawabkan keempat hal. Umur kembali dihabiskan, kekuatan untuk apa digunakan, ilmu adakah kita amalkan, kemudian ya harta bagaimana cara dapatnya dan bagaimana dipergunakan. Mungkin itu ada yang lagu baik pun katanya S1 sedekah. Sedekah atau infak setiap hari. Di jam bosan Bapak Ibu ketika baca dan mengeluarkan dia apa kita ketiga masih lagi tadi harus kita bersedekah ya, yang sedekah atau infak sekali. Karena itulah nanti ibadah yang sakana adalah jadi alasan minta tangguhkan kematian tidak bisa dong. Ya cukup jalan lain. Ada yang ingin bertanya? Ya silakan dibaca, boleh Bapak Ibu diperbanyak. Pada kawan di sana kita berikan awak kematian kau persiapannya kan. Apa ada kematian? Siapa kan? Hanya kematian. Tapi pasti semua kita akan mati. Abu? Ya. Ya mau bahas itu saya galak saya mereka dengan mengayu kepada umur yang tak umur yang berkah, umur yang bermanfaat itu minta tak panjang itu berusaha banyak tahun selalu dia pendek tapi bernilai. Iya, aku lagi ada tercelantang saya di lapor dan itu tahun ada apa dia kan susah awak susah orang susah. Ibu, dia mintalah umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Khairun nas may yanfa'un nas. Itu penting. Biarlah pendek, tapi banyak manfaat ketika kita masih hidup. Diminta panjang kasih Allah, doa minta. Kalau ada catatan, tidak kayak ubah Allah. Nah, ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan manfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita yang telah memberikan kita santapan rohani kita. Ada santapan rohani, ada santapan jasmani. Mudah-mudahan ini menjadi modal buat kita untuk sampai akhir hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal